Jujur deh, apa reaksi pertama kita saat mempergoki anak nonton konten dewasa? Pasti kaget, marah, bingung, campur aduk. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau reaksi spontan kita itu justru bisa bikin situasinya makin parah dan menutup pintu komunikasi sama mereka selamanya? Meledak-ledak karena marah mungkin rasanya lega sesaat ya. Tapi dampaknya itu loh bisa permanen. Reaksi semacam itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Malah itu bakal mendorong anak kita makin jauh dan bikin mereka makin pintar buat sembunyi-sembunyi. Ujung-ujungnya amarah kita nggak menghentikan kebiasaan mereka, tapi malah memperburuk kerusakannya. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bahas soal reaksi yang keliru. Kita akan bedah, kenapa sih amarah itu bukan jawaban? Dan kenapa reaksi spontan kita yang rasanya wajar seringkali malah jadi langkah yang salah? Langkah yang justru menjauhkan mereka. Padahal saat itu mereka paling butuh kita. Coba deh perhatikan polanya. Jelas banget kan? Setiap reaksi yang dasarnya amarah, mau itu membentak, menghukum fisik, atau langsung menyita gawainya, cuma akan menciptakan rasa takut dan bikin anak jadi defensif. Mereka nggak akan berhenti, tapi mereka bakal belajar buat menyembunyikan semuanya dengan lebih rapi. Dan yang paling bahaya, hubungan dan kepercayaan antara kita dan anak bisa hancur total. Sekarang di bagian kedua, sains di balik layar. Coba yuk kita geser dulu emosinya sebentar, kita lihat apa kata sains. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak seorang anak waktu mereka terpapar konten semacam ini? Karena ini bukan cuma soal perilaku, tapi ini masalah neurologis. Oke, kita mulai dari anatominya ya. Tontonan seperti ini tuh langsung menyerang bagian otak yang namanya prefrontal cortex atau kita sebut aja PFC. Nah, PFC ini bagian yang super krusial. Kenapa? Karena disinilah pusatnya nalar, logika, dan kendali diri kita. Anggap aja ini sistem rem di otak kita. Dan ini dia bagian yang sering banget nggak disadari. Menurut penelitian, kecanduan pornografi itu bisa memicu atrofi atau penyusutan di bagian otak depan ini. Ini bukan sekedar kiasan ya, ini kerusakan fisik yang nyata di organ yang paling bertanggung jawab buat bikin kita bisa mengambil keputusan yang baik. Nah, masalah utamanya itu perubahan perilaku yang bisa jadi permanen. Anak jadi impulsif banget, gampang melawan, gampang membantah, dan lebih seneng ngurung diri di kamar sama internetnya. Bahkan, mereka mulai menghindari kontak mata dan kehilangan rasa empati. Ini semua gejala nyata kalau sistem rem di otaknya mulai rusak. Kutipan ini benar-benar menegaskan betapa seriusnya masalah ini. Kita ini bukan lagi ngomongin kenakalan remaja biasa. Beberapa ahli bahkan bilang kerusakannya itu bisa lebih parah dari kecanduan narkoba. Kenapa? Karena yang diserang langsung pusat kendali diri, bagian yang membedakan kita sebagai manusia. Oke, lanjut ke bagian 3, langkah tepat untuk memulihkan. Setelah kita paham betapa besar masalah dan dampak ilmiahnya, pertanyaan selanjutnya pasti, terus solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya adalah otak itu bisa pulih. Dan ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk membangun kembali jembatan yang mungkin udah mulai rusak. Proses pemulihannya bisa kita rangkum jadi 4 langkah utama. Pertama, dan ini yang paling penting, tetap tenang. Amarah cuma bakal menutup semua pintu. Kedua, ajak bicara untuk mengedukasi, bukan untuk menghakimi. Ketiga, buat aturan yang jelas dan konsisten. Misalnya, batasi internetnya, bukan dengan hukuman fisik. Dan terakhir, hargai setiap kemajuan kecil yang dia buat. Ini penting untuk membangun lagi kepercayaan dirinya. Yuk, kita dalami lagi langkah kedua, soal cara bicaranya. Kuncinya adalah buat suasana jadi normal, biar anak nggak merasa rendah diri atau terintimidasi. Anak itu butuh penjelasan yang logis. Kasih tahu mereka kalau yang di video itu cuma fiksi, bukan kenyataan. Jelaskan juga pakai pendekatan sains bagaimana konten itu merusak otak mereka yang masih berkembang. Dan yang paling penting, jadilah pendengar yang baik, coba pahami apa sih yang mendorong mereka. Kita masuk ke bagian keempat, akar masalah yang sebenarnya. Kita udah bahas apa yang terjadi di otak dan gimana cara memperbaikinya. Sekarang, kita perlu mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa yang sebetulnya mendorong mereka ke sana? Kita seringnya fokus ke perilakunya ya, apa yang mereka tonton. Tapi kita jarang banget bertanya, apa sih yang sebenarnya mereka rasakan? Jawabannya seringkali lebih dalam dari yang kita kira. Dan mungkin akan mengejutkan kita semua. Dan ini dia, poin yang jarang banget kita sadari. Kecanduan ini seringkali bukan tentang nafsu, tapi tentang kekosongan. Ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam,
yaitu rasa kesepian. Jadi, pornografi itu bukan sekedar masalah moral. Ini adalah pelarian instan dari stres, dari rasa lelah, dan dari kekosongan emosional karena kurangnya kehadiran orang tua. Saat anak merasa nggak terhubung, dunia maya menawarkan kesenangan palsu yang gampang banget diakses. Jadi, menyembuhkan kecanduan anak itu bukan cuma dengan menyudutkan mereka, tapi dengan mengisi kembali kekosongan di hati mereka. Dan sampailah kita di bagian kelima, pilihan di tangan Anda. Setelah memahami semua ini, kita seolah berada di sebuah persimpangan. Saat kita dihadapkan pada kenyataan pahit ini, ada dua jalan berbeda yang bisa kita pilih. Di satu sisi, ada jalur penghakiman yang penuh dengan amarah. Jalur ini cuma akan menciptakan rasa takut, merusak hubungan, dan justru memperburuk kerusakannya. Tapi di sisi lain, ada jalur penyembuhan. Jalur ini membangun kepercayaan, mengisi kekosongan emosional, dan pada akhirnya menarik anak kita kembali lebih dekat. Jadi, kalau suatu hari nanti kita menghadapi kenyataan pahit ini, pilihannya ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara menghukum mereka, tapi gimana cara saya membantu dan menyelamatkan mereka. Reaksi menghakimi yang menghancurkan atau pelukan yang menyembuhkan. Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita.